get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Bagaimana kabar hari Senin siang kalian kali ini guys? Karena memang videonya aku upload di hari Senin siang ya. Jadi kalau kamu menonton video ini bukan di hari Senin siang, artinya kamu ketinggalan. Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ya. Khusus untuk kamu para kepoers atau yang pengen mengintip seseorang ya guys. Nggak baik berlama-lama kepo ya, karena kepo akan membuat kamu overthinking guys. Tapi biar bagaimanapun kepo sesekali nikmat juga ya. Sama kayak gibah guys, sesekali nikmat. Walaupun katanya kayak makan bangkai saudara, tapi gibah itu tetap nikmat guys. Ada yang mau coba makan bangkai? Kan katanya kalau gibah itu sama seperti makan bangkai saudara. Berarti gibah itu kan enak. Berarti bangkai saudara enak guys. Masuk akal nggak ya logika seperti itu? Tapi yang jelas kali ini di readingan ini kita jauh-jauh dari gibah ya. Enggak lah, ngapain gibah sih guys, kan masih banyak kerjaan kan yang harus diberesin kan. Itulah makanya kita nggak sempat gibah. Kalau kepo sempat lah, karena readingan kepo ini hanya 1 menit ya. Hanya membahas singkat-singkat saja. Aku kan usahakan 1 menit sih, walaupun biasanya nggak bisa 1 menit ya. Kalau aku ngomong 1 menit disuruh guys, itu seperti menyiksa diriku. Oke, readingan ini bersifat general, bisa tentang apa saja ya. Yang jelas kalian punya orang yang mau kalian kepo, itu yang paling penting. Dan kemudian kalian tahu zodiaknya apa ya. Mulailah dari moon guys, karena moon itu berisi rahasia. Dan kemudian dilanjutkan dengan ascendant atau rising, karena rising itu adalah camouflage atau apa yang dia tunjukkan ke kamu, tapi mungkin berbeda dengan keadaan sebenarnya. Lalu yang terakhir diteruskan dengan sun ya. Jadi sun itu hanya sebagai referensi saja guys, kayak pendukungnya saja. Tapi aku sangat sarankan sekali untuk kamu ngecek orang yang kamu kepoin itu dari moonnya ya, moon sign. Oke, bagaimana cara mencari moon seseorang? Ray, di internet banyak. Yang kamu butuhkan hanyalah tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun, dan kemudian kota kelahirannya ya. Dari situ akan bisa ketahuan moon. Tapi kalau kamu mau cari rising atau ascendant, itu dibutuhkan jam kelahiran guys. Dan ini biasanya sering tidak valid ya, karena dia akan berubah per 15 atau 30 menit begitu. Dan ya tentu saja 10.15 dengan 10.17 itu akan mengubah rising seseorang ya, atau ascendant seseorang. So rising itu nomor 2 pilihannya. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah dari sisi moon ya. Oke, kita akan segera mulai saja. Aku akan pakai 2 deck di sini guys, berganti-gantian berdasarkan elemen, karena aku akan reading untuk 12 zodiak sign yang sedang kalian kepoin saat ini ya. Jadi kalau aku bilang hai Taurus gitu, atau Taurus aku bilang begitu guys, artinya yang kalian kepoin adalah yang zodiaknya Taurus ya. Bukan kalian yang Taurus. Kalian bisa zodiak apa saja, tapi kalian mengkepoi Taurus kayak begitu ya. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak akan ada kartu oracle. Karena kalau ada klarifikasi dan oracle itu artinya membahas lebih detail. Sementara kepo jangan detail-detail ya. Oke, apa tadi yang kurang? Udah semua ya. Tidak ada video extended juga ya, karena itu juga tentang detail. Detail tidak dibutuhkan untuk kepo. Bisa tentang apa saja ya readingan ini. Kamu akan langsung tahu kalau orang yang kamu kepoin itu situasinya sama persis seperti apa yang aku sampaikan. Karena ini pesan untuk kamu guys ya. Ketika resonate, artinya itu yang terjadi pada dia, dan kamu langsung kayak gitu, kayak merasa yes itu benar gitu. Tapi kalau udah ada the second thought gitu ya, kayak meragukan, masa sih kalau gitu, nah kemungkinan besar itu bukan untukmu ya. Bukan zodiak, readingan untuk zodiak itu bukan orang yang sedang kamu intip, karena orang ada banyak guys ya. Kita akan segera mulai saja kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ini. Kita akan mulai dari earth sign duluan ya. Seperti biasa earth, kemudian fire, setelah fire ada air, setelah air ada water. Earth sign itu maksudnya Taurus, Virgo, dan Capricorn. Are you ready guys untuk yang mau kepo sama Taurus, Virgo, Capricorn? Kita segera mulai. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to this reading. Please bless this reading for Taurian. Halo Taurus, ada orang yang kepo sama kamu Taurus. Bolehkah kamu memberitahu what's going on in your life untuk 7 hari ke depan Taurus? Thank you very much guys. Ini dia untuk yang kepo sama Taurus guys. Mari kita lihat apa cerita hidupnya dalam 7 hari ke depan. Oke, The Emperor. Taurus kayaknya nggak mau ada campur tangan atau
kayak arahan-arahan, nasihat-nasihat dari orang lain guys di 1 minggu ke depan ya. Karena Emperor ini tentang kemandirian, sendiri mandiri. Taurus ini mau apa-apa sendirian ya. Dia mau ngambil keputusan, keputusannya harus sendirian. Dia mau melakukan sesuatu, dia pengen lakukan sendirian, oke? Dia mau kepo pun sendirian. Nggak, aku bercanda. Tapi yang jelas dia tidak suka dengan intervensi orang lain selama 7 hari ke depan. Taurus akan tetap mempertahankan pendapatnya, prinsipnya guys. Dan aku rasa dia memang capable untuk melakukan itu ya. Memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena ini adalah major arcana guys. Artinya universe yang ngasihkan ini ke dia ya. Hey Taurus, kamu adalah Emperor. You don't need anybody's opinion about what you gonna do. Apapun yang mau kamu lakukan, silahkan lakukan. Jangan dengarkan apa kata orang. Taurus akan pede sekali dengan apa yang dia lakukan guys di 1 minggu ke depan, oke? Kita akan segera teruskan. Untuk zodiak yang kedua ada Virgo. Halo. 2 kali untuk kalian yang kepo sama Virgo. Halo Virgo. Izinkanlah para kepoers ini mengetahui sedikit tentang hidupmu. Oke, ada The Chariot guys. Virgo aku rasakan berangkat ke luar kota guys ya. Mungkin ada perjalanan dinas ya. Atau memang bisnisnya itu menuntut dia untuk bergerak, mutasi, berpindah begitu ya. Misalnya Jakarta ke Bandung 1 minggu ke depan, atau Jakarta Bali, atau Jakarta Makassar begitu ya. Ada perpindahan aku lihat di sini. Bisa jadi beberapa di antara mereka kayak beli mobil baru, beli kendaraan baru, sepeda motor baru. Karena The Chariot ini juga cerita tentang vehicle atau vessel ya, kendaraan. Tapi inti dari semuanya Chariot adalah bergerak ya, pindah, move on, berpindah dari satu titik ke titik berikutnya. Jadi Virgo ini akan move on, all about move on di 1 minggu ke depan ya. Beberapa di antara mereka aku lihat kayak mencoba untuk menenangkan diri, kayak liburan guys ya. Aku mendengar suara pantai berombak begitu. Jadi mungkin dia Januari kemarin, awal Januari nggak bisa cuti, bisanya cuti ini di akhir Januari ini gitu ya. Dan kemudian itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menenangkan diri. The Chariot ini adalah moving on to victory guys. Jadi perginya dia atau berpindahnya dia, bergesernya dia dari satu titik ke titik lainnya, itu bukan karena galau, bukan karena sedih, tapi karena menuju sesuatu yang lebih baik lagi di dalam hidupnya. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga ada Capricorn. Halo Capricorn. Ada orang yang kepo sama kamu, Kepi. Maukah kamu memberitahu what's going on in your life, Kepi? Ya, jangan ditutup-tutup guys. Wow, Major Arcana lagi guys. Artisan pada Major Arcana juga. Ketika Major Arcana datang itu di luar kendali manusia ya, di luar kehendak manusia, dan itu universe yang kasih ya. Ketika Temperance datang artinya enjoy the life ya. Capricorn bukannya nggak ada masalah guys, di 1 minggu ke depan ada. Tapi dia kan bisa menikmati masalah tersebut, menjalaninya dengan ya gimana lagi ya, dijalanin aja kayak begitu ya. Temperance yang muncul di sini. Beberapa masalah besar aku lihat akan semakin memanas di dalam hidup Capricorn selama 1 minggu ke depan. But the Temperance is coming here guys, untuk membantu Capricorn menjadi lebih kuat menjalani kehidupan ini guys yang penuh dengan permasalahan. Yes, kita semua punya masalah ya, bukan hanya Capricorn saja. Kamu juga yang lagi kepo sama Capricorn juga punya masalah ya. Capricorn akan baik-baik saja, don't you worry about that ya. Capricorn akan bisa melalui 1 minggu ke depan ini dengan bantuan universe, melalui kartu Temperance ini ya. Apapun situasinya, jalani, hadapi, nikmati. Itulah pengertian Temperance. Oke guys, itu dia untuk Earth sign. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign yang seksi dan charismatic. Di Fire sign itu ada Aries, Leo, dan Sagittarius guys. Kita akan mulai dari Aries ya. Informasi yang perlu diketahui oleh para kepoers mengenai Aries dalam 7 hari ke depan. Halo Aries. Aries masuk angin guys. No. Ini yang mau keluar tadi, dia sampai nempel sama siapa dia nempelnya tadi ya? Nggak usah dilihat deh, nggak penting. Kita kan cuma mau lihat satu kartu ya. Ada kesempatan yang baik guys ditawarkan oleh Universe ke Aries. Kenapa pada Major Arcana yang keluar dari tadi? Sudah 4 yang aku reading, 4-4-nya Major Arcana, iya nggak sih? Aries juga kena Major Arcana guys, kena The Wheel of Fortune. Artinya Universe membukakan kesempatan untuk mempermudah ya.
Ada yang sulit menurut Aries, tapi don't worry, kata universe ke Aries-nya, ini akan dimudahkan once kamu mau berusaha menjalani, memulai. Yang paling sulit bagi manusia adalah memulai, guys. Begitu sudah dimulai, the first step istilahnya, langkah pertama. Begitu langkah pertama sudah kita mulai, maka berikutnya kita akan ditunjukkan jalan. Kemana? Langkah kedua ke arah kiri atau kanan, langkah ketiga lurus apa belok, langkah keempat kayak begitu ya. Jadi Aries ini akan mendapatkan kesempatan untuk mempermudah urusannya di 1 minggu ke depan. Aku rasa dimulai dari hari Selasa, guys, Aries ini. Jadi Aries ini sangat diharapkan sekali untuk bisa menunjukkan itikat baik bahwa dia menghargai the wheel of fortune, artinya gate of lucky ya, gerbang menuju hoki tadi. Begitu dia berhasil sampai ke gerbang hoki tadi, melewatinya, maka urusannya akan dipermudah ke depannya ya. Mari kita berharap supaya Aries bisa memanfaatkan the wheel of fortune ini dengan sebaik-baiknya, guys. Oke. Ini tentang keberuntungan ya. Wheel of Fortune itu keberuntungan. Nggak semua orang mendapatkan Wheel of Fortune, guys. Even Wheel of Fortune sekali terbuka bisa untuk banyak orang, tapi nggak semua orang mendapatkannya. Bisa jadi Taurus nggak dapat di 1 minggu ke depan, tapi Aries dapat ya. Oke, kita akan teruskan untuk fire sign yang kedua ya, Leo ya. Halo Leo. Ada orang yang kepo sama kamu, Leo. Maukah kamu berbagi sedikit informasi tentang yang kamu jalani di 1 minggu ke depan? Oke, sekali lagi katanya, guys. Iya, ini dia untuk Leo ya. No. Wow, gila ya guys, pada Major Arcana semua, serius. Ini udah zodiak kelima Major Arcana lagi, guys. Tadi untuk Aries ada Wheel of Fortune, untuk Leo ada Hermit ya. Hermit ini sebenarnya tentang enlightenment atau pencerahan ya. Ada hal yang membingungkan yang dialami Leo di beberapa hari sebelumnya, guys, tapi di 1 minggu ke depan akan ada solusi, ada jalan keluar. Dalam berupa pencerahan ya, bukan action what to do. Artinya bukan dia mendapatkan harus dia tuh bukan dikasih tahu tentang harus melakukan ini untuk menyelesaikan masalahmu, bukan. Tapi dia akan memahami titik permasalahannya ya. Oh, ini toh sumber permasalahan aku, begitu. Dan mengenai tindakan dia selanjutnya itu tergantung pada dia ya. Tergantung pada kreativitasnya. Yang pasti dia sudah tahu masalahnya apa dan kemudian bisa menghadapi atau menerima keadaan dengan bijaksana ya. Once dia bisa melakukan itu, maka dia akan tahu harus bertindak apa ke depannya. Dan aku rasa Leo akan menjadi lebih bijaksana 1 minggu ke depan, guys. Untuk kalian yang kepo sama Leo ya, tindakan-tindakannya itu akan benar-benar terarah dan penuh dengan pertimbangan. Akan ada divine intervention, akan ada campur tangan dari universe ketika Major Arcana datang ya. Leo itu tidak bisa bertindak sesukanya lagi, tapi dia harus bertindak penuh dengan pemahaman mengenai baik atau buruknya tindakannya ke depan selama 1 minggu ke depan. Oke guys, kita lanjutkan untuk fire sign yang terakhir, ada Sagittarian. Halo Segi. Ada orang yang kepo sama kamu, Segi. Maukah kamu bagi tahu tentang kehidupanmu selama 7 hari ke depan? What's going on in your life, Segi? Oke, akhirnya ada juga guys yang buka calak untuk minor arcana ya, the Page of Cups. Sagittarius akan meragukan perasaannya, guys. Segala sesuatu yang berkaitan dengan emotion ya, tentunya ya, bukan meragukan tindakan tapi perasaan. Jadi no action aku lihat ke depan dalam 7 hari ke depan untuk Sagittarius, tapi lebih banyak termenung, guys, lebih banyak merenung gitu, kayak melamun, menghayal begitu ya. Mungkin juga kontemplasi atau kayak mundur sebentar dari hiruk pikuknya dunia ini dan merenung ya. Karena Page of Cups ini aku rasa seperti keraguan-raguan, guys, mencoba untuk meyakinkan perasaannya bahwa macam-macam yang dia kerjakan adalah hal yang dia sukai misalnya, atau yang dia perjuangkan adalah orang yang berharga misalnya, atau karir yang sedang dia tekuni adalah karir yang dia inginkan misalnya, begitu ya. Ketika Page of Cups datang itu tentang keraguan-raguan emotion, guys. Once kita meragukan emotion atau suka atau tidak sukanya kita terhadap sesuatu hal, kita akan cenderung untuk memikirkan what's next ya, what's next plan, berikutnya gimana nih kalau gua ragu-ragu terus, apa yang harus gua lakukan gitu. Karena ragu-ragu itu kan pasti membuat kita nggak nyaman ya, merasa nggak percaya diri ke depannya seperti apa. Dan 1 minggu ini Sagittarius akan lebih banyak mencoba untuk meyakinkan dirinya tentang situasi hatinya sebenarnya sedang apa saat ini.
Apakah hatinya ini, apakah perasaannya ini adalah perasaan yang kuat atau hanya sementara saja? Apakah dia patut atau layak untuk memperjuangkan perasaannya ini atau tidak, kayak gitu ya. Lebih ke arah menimbang-nimbang aku lihat guys. Mudah-mudahan sebelum 1 minggu Sagittarius ini sudah bisa menerima kenyataan dan memahami situasi dia yang sebenarnya guys. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign. Ada Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Halo. Ekal Pandi, Allah tidak katakan dari Kanjeng Ekal Pandi Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for air sign Libra, Gemini dan Aquarius. Kita akan mulai dari Libra guys. Halo Libra. Ada orang yang kepo sama kamu Libra. Maukah kamu berbagi informasi tentang kehidupanmu selama 7 hari ke depan Libra? Halo. Ya. Ini dia. Libra dapat kartu The Eight of Wands. Aku rasa Libra ini menolong seseorang atau ditolong seseorang ya guys. Ini kayak lagi ditarik dari ke bawah begitu ya. Ya dalam bentuk komunikasi ya. Jadi kayak ada yang menelpon dia mungkin atau ngechat dia, orang lama mungkin atau sahabat dia atau keluarga. Please help me, I need your help, kayak gitu. Atau dia yang menghubungi seseorang dan bilang please help me, I need your help ya. Ada bantuan atau yang berbau dengan bantuan yang akan terjadi di dalam kehidupan Libra ini di 1 minggu ke depan. Bisa jadi dia itu memang ditawari untuk membantu orang atau memang menawarkan dirinya untuk membantu orang, bisa jadi seperti itu guys. Tapi yang jelas akan ada komunikasi back and forth aku lihat di sini antara Libra dengan seseorang, dan itu tentang ketidakmampuan guys. I don't know siapa yang tidak mampu. Aku tidak bisa melihat itu di kartu ini. Bisa dikulik dengan klarifikasi, tapi kan nanti jadi lama ya. Udah sementara kita itu kepo, nggak boleh dalam-dalam. Yang jelas kalau bukan Libra yang butuh bantuan, maka seseorang akan membutuhkan bantuan Libra dan akan ada komunikasi yang intens mengenai memberi atau menerima bantuan tersebut. Oke, kita teruskan untuk Gemini guys. Air sign yang kedua. Halo Gemini, ada yang kepo sama kamu guys. Maukah kamu beritahu apa yang terjadi di dalam hidupmu selama 7 hari ke depan Gemini? Oke, Gemini dapat kartu The Five of Pentacles. Bokeh ya. Gemini kayaknya kurang uang nih guys. Ada masalah keuangan begitu, kebingungan dalam membayar cicilan. Ada yang jatuh tempo 1 minggu ke depan dan bingung mau bayarnya gimana karena memang lagi nggak pegang uang ya. Bisa jadi juga Five of Pentacles ini artinya masalah keuangan yang akut ya guys, bukan kronis, akut. Pengeluaran yang tidak terduga. Oke, dan kemudian ada yang harus dibayarkan yang jumlahnya itu tidak terbayangkan. Harus dibayarkan dan tidak terbayangkan. Oke, let's say misalnya tagihan handphone ya. Tagihan handphone itu harusnya 100.000 1 bulan begitu. Nggak taunya jadi 500.000 di 1 minggu ke depan dan itu harus dilunasi kayak begitu ya. Dan Five of Pentacles ini identik dengan ketakutan guys. Artinya mampu nggak ya, bisa nggak ya gitu. Misalnya tadi ini berkaitan dengan masalah keuangan, si Gemini-nya dia tuh meragukan mampu nggak dia untuk bisa melewati masalah keuangan yang akut ini begitu ya. Kacau aku lihat kehidupan Gemini ini guys ya. Kayak banyak pikiran, bingung begitu, ketakutan. Dan yang paling bahaya itu adalah kebimbangan ya. Kalau Gemini udah bimbang atau bingung dengan kemampuannya sendiri, nggak yakin dengan kemampuannya sendiri, kacau lah guys. Oke, kita akan teruskan untuk air sign yang ketiga, yang terakhir ya, ada Aquarian. Halo Aquarius. Ada orang yang kepo sama kamu Aquarius. Maukah kamu memberitahu sedikit tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan Aquarius ya. Aquarius, The Emperor, ini sama seperti Taurus tadi guys ya. Jadi kayak dikasih kesempatan oleh universe untuk membuat keputusan ya. Untuk bertindak, silakan kamu lakukan dengan penuh percaya diri begitu. Dan Aquarius akan merasa dirinya itu kayak settle banget 1 minggu ke depan, yakin dengan apa yang dia lakukan, percaya diri kayak begitu guys ya. Beberapa di antara mereka mungkin terlihat bossy. Kalau kamu lagi mengkepoin bosmu atau atasanmu yang zodiaknya adalah Aquarius, kemungkinan besar dia akan jauh lebih galak dalam 7 hari ke depan guys. Karena dia tuh still atau full of confidence-nya dalam menjalankan perannya. Karena memang Emperor ini adalah bos atau CEO, general manager ya, atau manager, kepala cabang kayak begitu guys. Atau kalau ini
pemilik bisnis, maka inilah owner ya. Kamu yang lagi kepo sama bos-bos atau atasan-atasan, aku lihat atasan-atasan itu akan semakin galak di 1 minggu ke depan. Kalau seandainya bukan atasan yang kamu kepoi tapi someone spesial misalnya begitu, maka kamu akan melihat dia overconfidence guys. Seperti songong banget nih orangnya, gua gaplok. Gue gamparin juga nih baru tahu kayak begitu ya, karena si Aquariusnya kan lebih ke songong aku lihat ya. I don't know why guys. Emperor ini sebenarnya simbol dari power, dan aku ngerasa itu ada power yang sangat dibangga-banggakan selama 1 minggu ke depan ya. Oke. Itu dia untuk Aquarius guys, penutup untuk air sign. Kita akan segera masuk ke elemen yang terakhir, ada water sign, Cancer, Scorpio dan Pisces di sini ya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancer, Scorpio, and Pisces. Kita akan mulai dari Cancerian guys. Halo Cancer, ada orang yang kepo sama kamu Cancer. Maukah kamu memberikan sedikit informasi tentang dirimu Cancer? Ya. Cancer bilang I must be strong. Aduh, kenapa sih Cancer galau-galau? Nggak yang di general reading, nggak yang di readingan reguler, nggak yang di urgent message, semuanya pada galau semua nih Cancer, kenapa ya? The Strength datang guys. Ketika The Strength datang, maka Cancer sedang tidak baik-baik saja guys ya, karena The Strength ini major karena ini diberikan universe, kartu kekuatan dikasih ke manusia yang dalam masa-masa sulit atau masa-masa berat ya. Ada masalah besar mungkin guys, atau masalah kesehatan juga bisa jadi, atau masalah keuangan bisa jadi, yang pasti berat menurut si Cancer ini. Dan 1 minggu ke depan dia akan dikuatkan guys ya. Akan ada malaikat penjaga yang dikirim khusus untuk dia, untuk melewati 1 minggu ke depan yang aku rasakan berat dalam hidup Cancer. The Strength yang muncul di sini membuat Cancer akan yakin bahwa dia mampu melewati masa-masa tersulit ini ya. 1 minggu ke depan ada masalah dan merupakan masa-masa sulit bagi Cancerian ya, untuk yang kepo sama Cancer. Kita akan teruskan untuk yang kepo sama Scorpio. Halo Scorpio. Ada yang kepo sama kamu Scorpio. Ayo kita kasih sedikit informasi supaya mereka tidak kepo lagi Scorpio ya. Nah ini dia guys. Aku rasa 80% atau 85% major arcana keluar ya untuk all zodiac sign di 1 minggu ke depan. Artinya divine intervention itu akan sangat kuat sekali dalam kehidupan kita guys. Universe itu akan turun tangan langsung untuk I don't know, sekitar 85 atau 90% zodiak ya. This is the Hierophant. Aku lihat Scorpio akan mencoba untuk bertindak sesuai dengan yang umumnya dilakukan oleh manusia. Dia nggak mau tampil beda. Oke, memang Scorpio agak sulit untuk tampil beda ya. Paling nggak suka kalau terlihat mencolok, berbeda lah gitu ya. Paling nggak suka kalau terlihat berbeda sendiri begitu. Dan aku lihat selama 1 minggu ke depan pun bapak-bapak dan ibu-ibu Scorpio ini akan berusaha untuk tidak terlihat berbeda dibanding yang lain atau terlihat menyolok dibandingkan yang lain ya. Ada pemahaman yang jadul, yang kolot, yang umumnya sering disetujui orang walaupun orang tidak paham maksudnya apa kayak begitu guys. Banyak sekali orang yang melakukan tindakan tertentu karena pada umumnya orang melakukan itu walaupun dia tidak memahami relevansi dari tindakannya tersebut terhadap situasi yang dia alami. Tapi biasanya orang akan melakukan ini kayak begitu. Sama seperti contohnya aku baru mimpi ini tentang nenek aku begitu ya guys. Dan kemudian biasanya kalau kita mimpi tentang nenek itu artinya kita harus segera ziarah ke makam nenek. Nah itulah Hierophant ya. Kayak begitu yang sedang dilakukan oleh Scorpio aku lihat, dan akan segera dilakukan di 7 hari ke depan. Dia tuh akan mengikuti kebiasaan umum yang sering dilakukan orang karena memang tidak mau mencoba sesuatu yang berbeda, kayak cari aman gitu aku lihat ya guys. Kayak yang penting kewajiban aku jalankan dan aku tidak perlu ketakutan karena lari dari tanggung jawab misalnya, atau tidak menjalankan kewajiban begitu. Jadi kayak go with the flow begitu, sesuai dengan yang biasanya dilakukan orang ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang aku maksud. Oke, pasti paham lah ya. Kita akan teruskan untuk zodiak terakhir, ada Pisces. Halo Pisces.
Pisces, banyak orang yang kepo dengan kamu. Maukah kamu bagi sedikit informasi tentang dirimu selama 7 hari ke depan, Pisces? Oke, baby, thank you. Ini untuk Pisces, guys. The Magician, wow, berarti 90% atau 95% adalah Major Arcana ya guys. Kabar baik untuk kita semua. Berarti 12 zodiak sign di 7 hari ke depan itu akan mendapatkan bimbingan kayak gitu ya guys, mendapatkan petunjuk, diawasi langsung oleh universe ya. Divine intervention atau angelic realms intervention sangat kuat sekali untuk 12 zodiak sign. Aku lihat di sini dari Taurus sampai ke Pisces ya. Rata-rata Major Arcana, cuman 2 yang bukan Major Arcana guys, 10 Major Arcana. Oke. This is the Magician miracle. Dalam 1 minggu ke depan Pisces akan merasa, oh my god, it's like a miracle Ray. Benar-benar ajaib, aku gak menyangka akan seperti ini. Senang sekali rasanya, aku sangat bersyukur sekali. Yang aku takutkan itu tidak menjadi kenyataan misalnya, atau keraguan-raguanku tidak terbukti ya, atau hal yang aku tidak percayai sekarang aku percayai. Kayak begitu guys yang terasa untuk 7 hari ke depan bagi Pisces. Karena The Magician ini you have atau you got all the things you need to make it true. Untuk bisa mewujudkan yang kamu inginkan, kamu punya semua tools yang ada ya. Cups, ini Cups. Oke, kemudian Wands, kemudian Pentacles, dan kemudian Sword. Dia punya semuanya, semua elemen yang ada di dunia ini menurut tarot dia punya semua untuk mewujudkan keinginannya ya. Dan ini tentunya karena hadiah dari universe. This is Major Arcana guys, nomor 1 ya. Makanya kartu The Magician itu identik dengan it's like a miracle. Pisces akan menjalani keajaiban-keajaiban di 1 minggu ke depan. Oke guys, sudah terbuka semua 12 zodiak yang lagi kalian kepoi. Seperti biasa, aku harus ingatkan kembali, kepo berlama-lama tidak baik karena itu akan membuat kamu overthinking ya. Itu aja yang aku punya untuk readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan kali ini guys. Untuk minggu ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys, dadah.